Selamat Hari Natal bagi kita sekalian. Bapak Ibu, semoga kita tidak bosan ya, karena rangkaian acara kita dari tadi malam kita merayakan Natal sampai nanti juga di tahun baru kita akan berjumpa terus di dalam pesta sukacita iman ini. Dan pada Natal ini kita dituntun dalam tema yang begitu besar bagi kita semua. Tema ini sebagaimana yang telah disampaikan tadi oleh Amang penatua kita, tema ini yang membuat kita menjadi sadar bahwa bukan hanya kita yang menjadi manusia, tapi Tuhan Sang Firman juga jadi manusia. Makanya banyak orang berkata, tangbo hidup hami, mangulahon, hatani Tuhani, jolma dope hami. Bahasa Indonesianya, kami nggak bisa melakukan firman Tuhan, karena kami masih manusia. Bapak Ibu, Allah pun jadi manusia. Dia tahu apa yang manusia alami. Karena itu kita mau dengarkan bagaimana Allah itu menjadi manusia dan menjadi serupa dengan kita. Kita baca dari Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai 14. Kami rindu kita membacanya bergantian seperti kita membaca firman Tuhan dalam epistel tadi. Ayat yang ganjil dibaca oleh laki-laki, ayat yang genap dibaca oleh perempuan. Karena tidak ada jenis kelamin yang lain di dalam gereja, bukan? Hanya laki-laki dan perempuan. Kalau ada yang lain, maka kita harus mendoakannya. Injil Yohanes pasal yang pertama dimulai dari ayat 1 hingga 14. Kalau kita sudah menemukannya, kita katakan amin. Amin. Kami minta juga Bapak Ibu Prokantor mewakili jemaat supaya boleh mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia menetapkan judul pada perikop ini, Firman yang telah menjadi manusia. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenal Dia. Ia datang kepada pemilik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin.
Saya senang sekali tadi seperti mendengar suara anak sekolah minggu ya. Wah, hebat. Itu baru suara anak-anak Tuhan. Ya. Nanti anak-anak sekolah minggu yang sudah ikut membaca firman Tuhan dapat kue Natal nanti dari adik Yohana. Iya. Bapak Ibu, jarang sekali kita bernatal bersama dengan anak-anak. Seolah-olah kita menganggap Natal ini hanyalah untuk orang dewasa. Karena kita sering mendengar Tuhan Yesus lahir itu untuk menebus dosa manusia. Yang datang mengakui dosanya hanya orang dewasa. Padahal anak-anak juga ada di antara kita. Karena itu, ini Natal yang sangat istimewa di tahun 2022. Saya nggak tahu bagaimana rasanya duduk di bangku panjang, bagaimana rasanya duduk di bangku pendek. Saya bilang dalam hati saya dan tadi malam begitu selesai ibadah malam Natal, ternyata ada yang duduk di bangku kecil, di bangku plastik, supaya bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu, bukan bangku itu yang membedakan kita. Bukan. Jadi jangan merasa kurang hikmat ya Bapak Ibu yang di bangku plastik, karena kami duduk di bangku plastik. Karena kalau di dalam bis kita pulang kampung, itu biasanya disebut bangku tempel. Bangku tempel itu harganya miring. Nggak penuh bayarnya, kalau satu tiket penuh ini bayarnya miring, bisa cincailah sama kondektur. Enggak, semua mendapatkan anugerah yang sama dari Tuhan Yesus. Kita sama di hadapan Tuhan. Dan kita merayakan ini bukan sebuah kebiasaan, ini disebut tradisi iman. Banyak juga orang bertanya, sampai tadi malam kami baca ucapan selamat Natal. Apakah Natal ini adalah sebuah tradisi? Kita harus jawab, ya. Natal itu adalah tradisi. Semua bilang, Natal adalah tradisi iman. Apa itu tradisi? Bapak Ibu, tradisi itu warisan. Makanya ada tradisional, budaya yang diwariskan. Bangsa Indonesia punya warisan, budaya yang diakui dunia, didaftarkan dan diakui sebagai warisan nenek moyang kita. Jadi jangan lupa Natal ini juga warisan iman yang tidak kebetulan. Tapi ini adalah warisan yang memang juga diwariskan dari kerajaan surga. Mari kita baca dulu Lukas pasal yang kedua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini dari Injil Yohanes, kita mau baca Injil Lukas supaya kita punya hubungan yang sangat kuat. Lukas pasal yang kedua, dimulai dari ayat yang ke-6. Kalau kita sudah menemukannya, kita katakan amin. Amin. Bapak Ibu, dengarkan kami membacakannya bagi kita. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut,
Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Perhatikan Bapak Ibu. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Jadi Bapak Ibu, bukan hanya 1, 2. Haleluya. Bapak Ibu, barusan saya juga didatangi oleh malaikat. Ya, suruhan. Malaikat itu berasal dari kata malah, utusan. Jadi tadi yang datang menghantarkan clip on ini adalah utusan Tuhan, supaya kita mendengarkan firman Tuhan lebih baik lagi. Dari sini kita mengerti berarti waktu ada berita tentang akan lahir seorang Raja Damai, itu bukan hanya sebuah cerita. Itu tradisi. Langit terbuka, para malaikat semuanya turun bersorak-sorai. Jadi itu tradisi surgawi. Pesta itu bukan tradisi dunia, itu tradisi surga. Makanya di surga semua orang akan bersuka cita. Tidak ada tangis di surga. Tidak ada kesedihan. Yang ada hanyalah sorak-sorai, pesta. Makanya Tuhan menghadirkan ke dunia ini pesta iman, supaya kita melihat Tuhan itu. Jadi kalau kita ditanya apakah tradisi itu Natal, jawabannya ya, tradisi iman. Dari mana dasarnya? Dari firman Tuhan, Injil yang kita percaya. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, tradisi ini bukan dimulai dari dunia. Tradisi ini dimulai dari surga. Jadi memang satu-satunya, sekali lagi, satu-satunya keyakinan yang dipercaya oleh manusia, yang jelas sumbernya datang dari mana, dan turun kemana, dan nanti akan kembali kemana, itu hanya firman Tuhan. Coba buka kitab yang lain. Tidak ada yang menjelaskan itu. Semuanya pemimpin agama berasal dari dunia, mereka mati. Hanya satu pemimpin agama, dia disebut Yesus Kristus. Dia berasal dari surga, menjadi manusia, mati dan kembali ke surga, supaya membawa manusia pulang ke rumah Bapa. Jadi kekristenan ini sangat istimewa. Ini poinnya.
Kekristenan sangat istimewa dan sangat berharga bagi kita. Seperti berharganya kita datang merayakan Natal ini. Dan firman Tuhan ini juga mau mengajak kita supaya kita ingat bahwa tradisi yang kita imani ini kita lakukan juga harus dengan iman. Bukan dengan kebiasaan. Bukan dengan berbagai hal-hal yang membuat kita lupa. Ini berasal dari surga. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, pertanyaan yang kedua yang mau kita jawab dari firman Tuhan ini adalah, kenapa Tuhan harus jadi manusia? Ini sering sekali sulit dijawab oleh banyak orang. Kenapa Pak Pendeta? Tuhan itu harus jadi manusia. Ayo. Kenapa? Kita merayakan Natal, kita harus mengerti kenapa Tuhan itu harus menjadi manusia. Karena itulah penulis Injil Yohanes ini, seorang Yahudi, dia tahu betul bagaimana firman Tuhan dalam hukum Taurat. Dia tahu betul bagaimana Allah itu sejak mulanya berfirman. Supaya manusia mengenal siapa yang menjadi manusia itu. Karena itulah penulis Injil Yohanes membuka firman Tuhan dimulai dengan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kenapa penulis Injil Yohanes memulai firman Tuhan ini dengan sebuah pengakuan iman? Pada mulanya adalah firman. Coba kita buka kitab Kejadian pasal 1. Lompat ke belakang. Kejadian pasal 1. Ini sering sekali dipakai sebagai liturgi anak sekolah minggu yang belum sekolah. Di mula-mulana, di topa debatama, langit dohot tanoon. Amin. Orang hafal semua firman ini. Kita baca pada ayat yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dengan cara berfirman. Berarti siapakah Allah yang di perjanjian lama itu? Siapakah Yesus Kristus yang menjadi manusia itu? Mereka adalah Allah yang sama. Mereka adalah Tuhan yang sama. Sebab itu firman ini kemudian dikenal oleh orang-orang yang mencari Tuhan. Karena banyak orang sulit sekali mengenal yang mana Tuhan. Seperti apakah Tuhan itu? Sebab bangsa Israel sudah lama menanti-nantikan Tuhan. Lama sekali menanti-nantikan Sang Mesias. Mereka menunggu ratusan tahun. Tadi malam kita sudah mendengarkan bagaimana khotbah Mika. 700 tahun. Mereka menanti-nanti kapan Mesias itu akan datang. Kapan Raja Damai itu akan datang. 700 tahun menantikan Sang Mesias. Karena itu ketika Injil Yohanes ini menyapa semua orang pada waktu itu, mereka akhirnya diingatkan tentang siapa itu yang menjadi manusia yang lahir di kandang domba. Penulis Injil Yohanes berkata, dialah Sang Firman yang menjadi manusia dan diam di antara kita. Maka kita akan menjawab pertanyaan yang kedua, mengapa Allah harus menjadi manusia? Supaya manusia yang gambarnya sudah rusak. Manusia disebut sebagai imago Dei, gambar Allah.
Ketika Allah berfirman untuk membentuk manusia dari tanah, Allah membentuk manusia seturut dengan gambar dan rupa Allah. Dibuat matanya, dibuat hidungnya, dibuat telinganya, dibuat rambutnya, tubuhnya lengkap, mulutnya, lidahnya, dan bisa berbicara seperti Allah. Manusia menjadi tipologi Allah, gambar Allah. Dan manusia punya teman yang sepadan. Lalu Allah mengambil tulang rusuk dari manusia itu, Adam, dan dibentuk jugalah manusia perempuan, namanya Hawa. Jadi manusia itu hidup bersama dengan Allah di Taman Eden. Mereka begitu bersukaria. Mereka hidup di dalam damai surga. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi adalah manusia gambar Allah ternyata punya keinginan untuk menjadi serupa dengan Allah. Perhatikan. Manusia punya keinginan ingin menjadi serupa dengan Allah. Padahal kita manusia ciptaan Tuhan. Terbalik. Manusia mau menjadi serupa seperti Allah. Sehingga manusia melanggar firman Tuhan. Memakan buah pengetahuan. Ketika mereka makan, mereka tahu mereka sudah berdosa dan telanjang. Karena itu manusia akhirnya melihat kegelapan di dalam dirinya sehingga rusaklah hidup manusia. Yang dibuktikan dengan Adam dan Hawa mati secara jasmani. Jadi Bapak Ibu, akibat dosa adalah mati, maut. Dan ini berdampak terhadap regenerasi dan keturunan manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Karena itulah kata kunci yang dipakai oleh penulis Injil Yohanes pada ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Ayat yang keempat. Dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Berarti ketika manusia tidak lagi di dalam Tuhan di Taman Eden, manusia mati. Makanya Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Kemudian apa? Mereka punya anak. Mereka mati. Anaknya terus melanjutkan regenerasi. Mati. Tidak ada hidup di luar Tuhan. Karena itulah penulis Injil ini mengingatkan kita, manusia itu akan mati semua. Karena manusia punya daging, darah. Bagaimana caranya supaya manusia ini tidak mati semuanya binasa? Bagaimana caranya manusia ini harus diselamatkan? Bapak Ibu, terjawablah. Ini yang disebut dengan karena begitu besar cinta kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi jangan kita kira kalau kita sudah merayakan Natal nanti kita nggak akan mati. Semuanya akan mati, binasa. Daging ini akan binasa. Tetapi Tuhan punya cara untuk membuat manusia ciptaannya tidak mati binasa. Bagaimana caranya? Maka Tuhan harus menjadi manusia. Kalau Dia hanya sebagai Tuhan terus kasih firman, manusia nggak bisa mendengar dan melihat sang firman. Gimana caranya supaya manusia bisa melihat firman itu? Dia harus jadi manusia.
Berarti samakah Tuhan Yesus dengan Adam? Tidak. Adam diciptakan dengan firman. Dibentuk dan diberi nafas kehidupan. Jadilah manusia. Tuhan Yesus jadi manusia, dia firman itu sendiri. Dan dia dikandung dalam seorang perawan yang kudus. Berbeda. Jadi material, zat yang ada dalam diri Tuhan Yesus, itu adalah firman yang kekal. Adam dari tanah. Sehingga Adam yang berdosa mati dan kembali ke tanah. Tuhan Yesus, dia zat yang kudus, firman yang kekal. Dia menjadi daging, karena itu nanti dia mati, tersalib, dia kembali lagi kepada kehidupan yang kekal. Inilah hubungan kenapa kita merayakan Natal dalam peristiwa bahwa Allah menjadi manusia, menjadi serupa dengan kita, rupanya yang sama. Tapi dia manusia yang kudus. Kita manusia yang berdosa. Bagaimana caranya manusia yang berdosa ini menjadi kudus? Maka manusia yang berdosa harus hidup di dalam firman yang kudus itu. Menerima setiap tanda anugerah yang kudus itu disebut sakramen. Karena itulah kenapa perjamuan kudus menjadi cara Tuhan menguduskan hidup kita. Kita yang berdosa ini menerima tubuh Kristus, menerima darah Kristus untuk menguduskan tubuh kita yang berdosa ini. Sehingga Tuhan yang menjadi manusia itu kita terima di dalam kemanusiaan kita dengan sakramen perjamuan kudus. Karena itu kenapa kita di hari Natal melayankan sakramen perjamuan kudus. Supaya kita kenal, melihat Allah yang kudus itu menjadi manusia dan dia memberikan tubuhnya, darahnya. Supaya kita juga percaya kita pun akan didamaikan dengan Allah dan kita menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, betapa pentingnya kita mengingat peristiwa Natal ini di dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya satu-satunya cara untuk bisa melihat Tuhan hanyalah dengan menerima firman yang sudah menjadi manusia itu. Sekali lagi, satu-satunya cara untuk melihat Tuhan adalah dengan menerima firman yang sudah menjadi manusia itu di dalam Yesus Kristus untuk kita imani. Hanya itu. Tidak ada yang lain. Jadi kalaupun kita datang dapat bangku pertama merayakan Natal, bukan itu yang jadi jaminan. Kita melihat Tuhan. Kalau kita bilang kita ini adalah orang yang paling lama merayakan Natal, kita sudah melihat Tuhan, bukan itu yang jaminan. Satu-satunya cara untuk melihat Tuhan adalah kita harus percaya bahwa Tuhan yang menjadi manusia itu ada dalam firman yang kita dengar. Karena itulah di dalam iman percaya kekristenan kita, khususnya GKPI, berpegang pada dua pengajaran. Yang pertama, sakramen baptisan kudus.
Yang kedua, sakramen perjamuan kudus. Kenapa dua pengakuan iman ini atau konfesi iman ini dipegang oleh GKPI? Karena GKPI sebagai salah satu gereja yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu anak Allah. Dan ini dirumuskan dalam Mars GKPI. Saya harus nyanyikan bagi kita. Gereja Kristen Protestan Indonesia, gereja Tuhan, gereja tercinta, persekutuan orang-orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu anak Allah. Terima kasih Bang Helvin. Yesus Kristus itu adalah anak Allah. Karena itu GKPI merumuskan imannya supaya tidak terombang-ambing oleh ajaran dunia. Berdasarkan Alkitab, kita percaya Yesus Kristus anak Allah yang menjadi manusia. Dan sakramen itu artinya adalah tanda anugerah Allah yang tidak kelihatan. Bagaimana melihat anugerah? Enggak kelihatan anugerah itu. Tapi ada tanda yang kelihatan, yang bisa dilihat. Itulah yang disebut dengan sakramen. Baptisan kudus, perjamuan kudus. Makanya dalam tradisi gereja kita, sering dilaksanakan baptisan kudus dan perjamuan kudus pada saat Natal. Jadi kita sekarang mengerti, puasa ikut dipatupa. Kenapa sering dilakukan baptisan kudus dan perjamuan kudus? Karena ini adalah sakramen. Tanda dari anugerah Allah yang tidak kelihatan. Menjadi kelihatanlah, menjadi daginglah. Bisa dirasakan oleh manusia. Seperti Tuhan Yesus berkata, terimalah. Inilah tubuhku. Makanlah. Terimalah, inilah darahku. Minumlah. Coba. Kita melihat Tuhan Yesus dan menerima tubuh dan darahnya yang sudah menjadi manusia. Maka setiap kita melakukan perjamuan kudus, kita sama seperti Tuhan yang sudah menjadi manusia. Dan dia berkata, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Bae maon gabe parningotan diau. Bapak Ibu, kenapa kita memperingati hari Natal? Ini tradisi iman yang diwariskan dari surga untuk manusia yang berdosa. Supaya orang-orang berdosa tadinya hanya ditutupi kegelapan melihat sang terang. Shekinah di tengah dunia ini. Jadi kita yang sudah melihat terang Natal itu, berjumpa dengan Tuhan yang menjadi manusia itu di dalam persekutuan orang percaya. Yang kita imani di dalam hari Natal yang kita rayakan. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia sekarang 25 Desember merayakan Natal. Bisa kita bayangkan itu Bapak Ibu. Seluruh dunia merayakan Natal. Luar biasa. Dan Natal ini adalah hadiah terbaik. Natal ini adalah anugerah terbesar yang diberikan Allah kepada kita. Supaya kita melihat kemuliaan surga nyata di tengah-tengah dunia. Sebagai damai sejahtera. Karena itulah malaikat berkata, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Maka kita akan menerima damai sejahtera surgawi kalau kita berkenan kepada Tuhan. Bagaimana caranya kita berkenan kepada Tuhan? Maka kita harus terima Dia sebagai Allah yang menjadi manusia. Jangan seperti orang-orang yang tidak menerima Yesus sebagai manusia. Siapa mereka? Orang Yahudi.
Orang Yahudi sampai sekarang tidak menerima Yesus sebagai Allah yang menjadi manusia. Mereka bilang, kami belum melihat Sang Mesias. Mereka masih menunggu Mesias yang pertama. Sementara kita menunggu Mesias yang kedua. Dia akan datang untuk kedua kali. Bapak Ibu, satu-satunya cara untuk melihat Tuhan adalah kita harus percaya Dialah firman yang menjadi manusia. Bagaimana cara kita melihat Dia yang menjadi firman? Dia berkata, makanlah, inilah tubuhku, minumlah, inilah darahku. Karena itu murid-murid ketika mereka melakukan perjamuan kudus, mereka ingat Tuhan Yesus yang menjadi manusia itu untuk menyelamatkan mereka. Inilah sakramen yang kita terima sebagai tanda anugerah Allah yang tidak kelihatan itu. Menjadi kita lihat di dalam sakramen ini. Maka Dia tadi firman menjadi daging. Daging itu kemudian menjadi tubuh yang kita makan. Darah itu menjadi darah yang kita minum. Untuk membuat kita menjadi manusia yang dikuduskan oleh Allah. Jadi sekarang kita mengerti kenapa Tuhan harus menjadi manusia. Supaya Tuhan memberikan pengampunan dan keselamatan bagi kita yang berdosa untuk menjadi kudus di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, firman yang menjadi manusia ini adalah firman yang hidup. Bukan firman yang mati. Karena itulah orang yang merayakan Natal akan hidup. Bukan mati. Jadi apapun yang sedang kita alami, apapun yang sedang kita hadapi, apapun persoalan yang sedang menghimpit manusia, apapun sekarang yang membuat manusia ketakutan, ada firman yang hidup di dalam sakramen ini yang membuat kita akan melihat Tuhan di dalam hidup kita. Karena itulah Natal ini menjadi peristiwa besar yang kita lakukan di dalam tradisi iman. Membawa kita kepada kehidupan supaya firman yang menjadi daging ini akan membaharui daging kita kelak. Bapak Ibu, kita akan mati, tapi daging ini akan dibaharui dengan tubuh surgawi. Kita akan mati, tapi tubuh ini akan dibaharui dengan tubuh surgawi. Supaya apa? Supaya kita tidak binasa. Karena itulah kenapa Tuhan menjadi manusia, supaya manusia dengan tubuhnya itu dibaharui seperti Tuhan datang menjadi manusia untuk kita manusia. Maka bersukacitalah kita. Karena Tuhan yang sudah menjadi manusia itu mau untuk membuat kita kembali seperti gambar Allah yang baru. Membuat kita menjadi gambar Allah yang baru di dalam setiap kehidupan kita. Selamat Natal. Inilah kegembiraan bagi orang-orang Kristen yang sudah melihat kemuliaan Tuhan di dalam pesta iman. Karena surga sudah menyatakan itu di tengah-tengah dunia. Jala oma nadibaen dihaporseai halak Batak. Inilah yang dilakukan dan diimani orang Batak dalam lagu yang kita nyanyikan tadi. Nunga Jupang. Sudah dilihat Tuhan yang lahir itu di dalam Natal yang dirayakan sebagai tradisi iman. Makanya ada kata Muse,
Nunga Jupang Muse. Artinya ini menjadi sebuah perjalanan yang diwariskan sebagai tradisi iman, supaya membawa umat manusia mengenal Tuhan yang lahir di kandang domba menjadi manusia yang serupa dan diam di antara kita. Jadi Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, Tuhan itu ada di rumah kita. Tuhan ada di tempat kita bekerja. Tuhan ada di tempat di mana kita menangis di dalam berbagai pergumulan kita. Tadi pagi, ketika kami mau bangun, kami mendengar hujan deras di daerah Sukmajaya. Kemudian kami berdoa, Tuhan, kami bersyukur dengan hujan yang turun di hari Natal ini. Tapi kami akan beribadah nanti ke gereja bersama semua umat Tuhan. Kalau kami kehujanan Tuhan, bagaimanakah kami melihat Engkau dalam sakramen perjamuan kudus? Bapak Ibu, kami hanya berdoa. Kami yakin kita juga berdoa ketika dari rumah melihat langit gelap. Hujan gerimis sampai pukul 8 kami tadi berangkat, masih gerimis. Tapi dalam doa itu kita berharap, Tuhan, kami mau melihat Engkau. Kami mau melihat Engkau di dalam Natal. Yang akan kami lakukan dengan sakramen perjamuan kudus. Maka Engkaulah yang hadir bersama kami. Bapak Ibu, kita bersyukur. Kita dapat melihat alam semesta ini juga bergembira merayakan Natal bersama dengan semua umat Tuhan. Karena itulah kita semuanya dapat berkata selamat Natal bagi kita sekalian. Sampaikan salam untuk semua keluarga, untuk semua tetangga, untuk orang-orang di sekitar kita. Selamat Natal. Damai sejahtera Tuhan menyertai kita sekalian. Amin, kita berdoa.